Kalau kalian punya budget 3 sampai 4 jutaan dan kepengen beli HP baru, mungkin Realme 8 Pro ini bisa saya rekomendasikan, dan kali ini saya akan bagikan kepada kalian pengalaman saya tentang suka nggak sukanya pakai Realme 8 Pro ini. Kita lihat dari penampakan belakangnya dulu. Bentuk kameranya sebenarnya saya kurang terlalu suka ya, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dengan bentuk kamera ini. Tapi kualitas kameranya cukup bagus kok, dengan resolusi yang cukup besar sampai 108 megapiksel. Kemudian ada tulisan dari tulipnya ini saya suka. Kemudian ini tidak terlalu berat ya, 176 gram kurang lebih. Kemudian tebalnya sekitar 8,1 mm. Sudah Type C, tapi yang menjadi kekurangan menurut saya adalah dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal ya. Di saat brand lain sudah bisa ngasih stereo speaker, ini speakernya masih mono di bagian bawah walaupun kualitasnya terbilang cukup bagus. Berbeda dengan desain kamera belakang, kamera depannya ini saya suka. Ini bentuknya kecil ya, panselnya ini kecil yang isinya kamera 16 megapiksel, dan karena layarnya pakai AMOLED jadi tidak ada border hitam di sekeliling pansel untuk kamera depannya. Dan yang saya suka lagi ya, karena ini pakai panel AMOLED, kita bisa buat untuk always on display, dan fingerprint scannernya sangat cepat dan akurat, saya suka. Dari sekian banyak hal bagus di Realme 8 Pro, yang paling menarik perhatian saya untuk meminang HP itu adalah di bagian chargernya ya. Ini chargernya tuh mentok di 65 watt ya, maksimal bisa di 65 watt, tapi HP-nya mentok di 50 watt. Dengan harga segitu ya, ini rasa-rasa paling murah yang ngasih charger 50 watt. Kan di brand lain dengan spek yang kurang lebih hampir sama ya, kita dapat charger itu maksimal di 33 watt saja. Dan menurut saya dengan harga 3 sampai 4 jutaan ini adalah pilihan yang paling bagus karena layarnya cakep. Kemudian baterainya juga cukup awet, kemudian ngecasnya cepat, desainnya cakep juga, tidak terlalu berat, tipis juga. Dan kalau kalian nyari untuk spek yang lebih tinggi, tentunya ada banyak ya, seperti di brand sebelah yang ngasih chipset lebih kenceng, tapi tentu saja dengan layar yang tidak terlalu bagus. Jadi kalian pilih saja, kalian mau HP yang all rounded atau memang cari yang spek tertentu. Jadi pilihan ada di tangan kalian. Dan hampir lupa, ini RAM-nya bisa nambah sampai 5 GB menggunakan software diambil dari memori internal. Dan tentu saja HP ini sudah ada NFC-nya.